Oke, assalamualaikum guys. Kita lagi mau mengomentari sebuah video yang kita pikir random aja lah. Ya, ini kita coba bikin video reaction dari beberapa berita. Ya. Oke, siap? Ready? Kita buka YouTube untuk berita pertama. Ya, lagi in. Hari ini penerapan makan siang dari pemerintah. Masyarakatnya makan bergizi gratis. MSG. Makan siang gratis tuh ya. Sekarang makan bergizi gratis. MBG. MSG ini kira micin. Natrium apa? Tapi sebenarnya mengapa namanya ada gratisnya gitu? Mending makan bergizi negara gitu. Sebelumnya aku pikir makan gratis itu untuk semua orang. Katanya anak sekolah dan instansi-instansi kan terbatas untuk itu. Jadi ya harapannya bagi anak sekolah sih ya lumayan sih ada tambahan gizi lah ya. Jadi memang biasanya adik-adik sekolah dari TK, PAUD, kelas 1 sampai kelas 6 sampai SMP itu bekal kan. Ini Iya. tadi sama bapak ibunya nggak usah bawa bekal, nanti ada makan gratis. Tapi itu untuk sekolah swasta juga nggak? Iya, dengan sekolah swasta. Oh gitu ya. Ini dari TV One News. 18.000 porsi makanan bergizi gratis siap didistribusikan di Depok. Ini di Kota Magelang juga. Nanti nggak apa dapur umum. Jalan Maijen Esparman. Legend Esparman. Kalau program Rumah pemerintah, sakit ke utara itu. program pemerintah itu selalu ada yang pro dan kontra ya. Itu menarik itu sebenarnya. Karena memang setiap kali ada program pemerintah, banyak masyarakat itu yang selalu yang image-nya yang terkait itu adalah alokasi pendanaannya berapa untuk ini untuk itu. Coba kita ambil. Kita buka. Berapa? Aduh, ada iklan. Kita yang beriklan. Hari ini program makan bergizi gratis akan dimulai. Rencananya ada 190 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG alias dapur yang siap beroperasi dan tersebar di berbagai daerah di tanah air. SPPG ini merupakan unit pelaksana program makan bergizi gratis yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program. Sebelum program ini resmi diluncurkan, secara bertahap sudah mulai dilakukan uji coba di sejumlah daerah. Di Bangkalan, Madura, program makan siang bergizi gratis mulai diuji coba di sekolah pelosok desa di Bangkalan, Jawa Timur pada Sabtu siang kemarin. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, dapur sehat yang menyiapkan makanan bergizi dalam program makan bergizi gratis mulai beroperasi optimal hari ini. Dengan fokus utama pelajar dari 16 sekolah dari jenjang PAUD, TK, dan SD, baik negeri maupun swasta di 15 titik yang masuk di radius 1 hingga 1,5 km dari dapur SPPG. PAUD, TK, dan SD berarti ya. Jadi gini, aku melihatnya dari sisi yang positif itu alhamdulillah bahwa ketika jadi pemimpin negara sudah mulai ada janji-janji yang terrealisasi. Itu kan ya. Terlepas dari masalah pro dan kontra, terserah. Tapi yang jelas ketika dia melakukan suatu janji tertentu mulai terrealisasi, oke. Itu dari pihak citizen atau warga negara, bukan netizen. Jadi dari pihak itu ya kita perlu bersyukur dulu lah karena ada program yang sudah terjadi. Beda kalau aku nanti jadi leadership terus nanti semua kalian prank gitu ya. Nah itu beda lagi. Gitu ya. Yang kedua memang Pak Presiden kita sekarang kayaknya betul-betul melihat sendi yang selama ini masih perlu dikuatkan, yaitu gizi. Mungkin ya beliau lebih concern di situ, mungkin ingin memberi makan anak-anak sekolah
sekolah? Itu sudah lama sih, sudah lama tuh beliau juga sering menggembar-gemborkan tentang ketahanan pangan dan sebagainya, itu sudah lama. Dan alhamdulillah ketika beliau jadi ya sudah mulai terrealisasi kan, mantap. Itu sangat luar biasa positif alhamdulillah. Ya setidaknya kita bersyukur dulu lah. Jadi anak usia sekolah mendapatkan makanan dari negara seperti sebenarnya anak seorang nenek atau seorang kakek yang ingin memberi makan kepada anak-anak cucunya ya. Coba berita apa selain berita itu apa? Ini kita baca komentarnya ini seperti dirimu tadi nih. Tinggal syukuri dan nikmati yang ribet itu karena busuk hati, iri hati. Enggak, iya benar. Tinggal syukuri dan nikmati. Yang ribet itu karena busuk hati dan iri hati. Betul siapa? Lagi. Yang lain baru 2 ini. Mantap, Bapak Presidenku. Kenapa tidak dari dulu program ini dijalankan? Biar kita juga menikmatinya. Semoga program makan gratis ini buat anak sekolah tetap berjalan hingga akhir zaman. Berarti ini yang komentar dulu berharap sekarang sudah lulus sekolah. Mungkin sudah Sudah lulus sekolah. Semoga program memang berjalan lancar daripada bansos. Wah, kalau kami masak sendiri dikalkulasi tidak terkejar menu seperti ini. Pasti lebih. Misalnya nasi 2.000, ayam filet 2.000, susu 2.000, sayur 1.000, jeruk 2.000, tahu 1.000, total 10.000. Kalau itu belanja sendiri harga tentu lebih mahal. Nah ini menarik nih. Jadi aku melihat pada posisi ini. Kalau bansos, ini tadi nyenggol-nyenggol bansos. Bansos itu kurang apa ya namanya? Dalam penyalurannya mungkin tidak sedetail ini. Tapi kalau sudah terfokus, ini makanya langsung ya, langsung di item-itemnya dan sebagainya. Nasi, filet ayam. Tetap kalau pembandingnya dengan bansos jauh. Artinya ya tadi kembali lagi kita syukuri dulu aja kan. Ada program yang lebih terkawal untuk sampai ke bawah. Lepas dari sempurna atau tidaknya ya kita terkadang tuh harus kalau menuntut sesuatu tuh harus terlalu sempurna, itu juga nggak fair juga kan. Tapi itu mengingatkan kita pada yang lalu-lalu. Artinya adalah ada suatu peningkatan yang lebih baik. Ingat gitu saja. Ini komentar selanjutnya, mantap, tapi bukan buat di Depok dong. Ya, iya ini beritanya memang di Depok, tapi ini sebenarnya serempak ya, di seluruh Indonesia, masuk di kota kecil ini, kota Magetan, Kabupaten Magetan. Lumayan, ada tender lagi nih. Kata pepatah, gak ada makan siang gratis. Jadi lah, kalau ya daripada tetap lebih terserap lah daripada nggak tahu menguap kemana ya, bukan bansos ya kan. Untuk menjawab nggak ada makan siang gratis ini memang nggak ada. Ini sudah ditebus para pahlawan mungkin ya. Yang di Blitar dan Malang, di pelosok desa-desa mana? Saya nggak berani bilangnya. Tunggu aja lah. Ya. Yang suka nyinyir, lihatin aja sambil nyinyir. Nggak usah nyinyir lagi. Nyinyiranmu udah gak dipercaya lagi. Oke kita kayaknya gitu ya. Ya lumrah lah. Jadi selalu ada pro dan kontra dan selalu ada gini. Permasalahan pro dan kontra itu kita melihat sesuatu itu sering kali aku melihat itu cara pandangnya itu hitam putih. Ya kan. Ada gradasi. Over, ibarat warna itu ada gradasinya, ada gradiennya. Dan sering kali itu kalau sudah melihat sesuatu itu over general. Ketika sudah senang sesuatu maka terlalu dilulukan positif. Tapi kalau nggak suka terlalu dicaci maki nyinyiri sampai negatif. Jadi over general dan hitam putih itu seringkali cara berpikir yang menjebak. Itu yang paling aku sering melihat itu. Apapun itu kita tuh terjebak pada pemikiran itu. Nah itu sangat menarik nanti kalau kita mengikuti program-program berikutnya atau kita nanti akan melihat berita-berita apa itu untuk melihat apa ya perkembangan dari citizen dan netizen. Itu yang paling unik itu kalau kita melihatnya di komentarnya itu. Ada oke lah. Berita itu nggak penting. Yang penting komentar. Nanti kita lihat cara berpikirnya seperti apa itu ya di komen-komen itu.
Dan kita juga harus melupakan, mau nggak mau kita tuh pernah dapat sebutan netizen paling barbar sedunia. Oke, lanjut ya. Ini masih bergizi, melihat dapur makan bergizi gratis di Bandung, ya kan? Wah, ini ada unboxing menu makan program bergizi gratis dari CNN. Nah, Ini bisa untuk konten bro. Setiap kali untuk menu kita buat konten unboxing apa kali ini. ya, gaya skip aja ya. Ini makan bergizi gratis ini sampai. Oke, lanjut. Tentang ini masih juga hot. Satu lah pendampingan. Ini algoritma tablet yang lagi ini aja ini yang muncul di mana. Apa ini? Jawaban saya tolak pendampingan apa? Oh. Ini kasus penembakan meninggal dunia. Oh, yang kemarin itu ya, aku sudah tahu dia. Terlalu arogan dia. Aku kok Apa kasus apa? Ini pemilik rental ngejar mobil yang kayaknya sedang dibawa lari. Tapi justru pemilik mobil itu ditembak. gini yang aku lihat langsung aku nyorotnya gini. Kok menjadi sebuah apa ya, ngomong menjadi sebuah teror bagi publik. Tapi kan nggak bisa dikatakan itu teroris. Ya, tidak ada ideologinya. Tapi secara psikologi itu chemistry bisa dikatakan wah kok jadi serem kan gitu kan. Ada suatu Usaha rental kok. tekanan teror kan gitu kan. Tapi kalau disebut teroris nggak bisa kan gitu kan. Dan sebenarnya nggak hanya kasus ini tok, banyak hal misalkan pembegal yang terindikasi pembegal itu tidak berdiri sendiri, ada kelompok-kelompok begitu. Nah, itu oknum bro. Oke, oknum kan. Senjata apinya itu oknum angkatan bersenjata. Wah, ya serem juga itu. Sudah ditangkap. Tapi nggak bisa dikatakan teroris ya. Ya. Meskipun sebenarnya juga menteror. Sebenarnya keluarga ini bapak sama anak yang tertinggal bapaknya meninggal dunia, ini sudah minta perlindungan dari kepolisian sektor setempat, tapi karena alasan tertentu ya tidak berkenan dengan dalih-dalihnya ya tentunya, karena tidak ada surat-suratnya atau yang lain, tidak menunjukkan bahwa mobil atau padahal itu di dalam mobil gitu. Cuma kok ya yang laporan ini surat-suratnya nggak dibawa ke kantor polisi gitu. Apa polisinya harus memeriksa surat-surat mobil itu di kendaraan. Ya ini nanti gimana Ya, para semoga netizen yang menilai ya. No justice itu. Ini jawaban polisi saat tolak pendamaian. Sono dulu bawa orangnya ke sini. Katanya gitu kata anaknya. Disuruh ke sono dulu. Jadi proses hukum di Indonesia Ini. itu benar-benar teruji. Pelaku anggota yang masih aktif. Ya kan? Ini adalah pernik-pernik dari apa ya, fenomena di sekeliling kita itu tentang masalah kekerasan, kriminal dan sebagainya itu. Jadi ini adalah era di mana sebenarnya itu hukum di Indonesia itu diuji, karena tujuannya apa? Zaman yang bersosmed begitu cepat itu akan mengkawal proses hukum. Nggak tahu nanti ada hal yang benar-benar sangat-sangat tidak memuaskan masyarakat, netizen dan sebagainya. Ada hal yang sebenarnya sudah proporsional tapi masih ada saja yang masih kurang puas dan begitu. Nah itu untuk menarik benang merahnya tetap sangat sulit. Ya kita doakanlah untuk proses kedepannya tuh hukum di Indonesia itu lama-lama semakin baik, semakin proporsional. Mendekati sempurna, bukan sempurna ya. Ya, mendekati lah. Ini berarti dari berita ini kita lihat ini memang sudah ada niat